Baik, kami dari kelompok 12. Saya Dina Febriani. Saya Fauziah Juliana Tanjung. Saya Julian Limbong. Saya Laura Sanulo Balaki Bago. Saya Nurjannah Rahab. Saya Reni Roma itu Asibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang effectiveness analysis atau CEA. Jadi untuk konsep dan definisinya, analisis efektivitas biaya adalah salah satu metode ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas layanan kesehatan dan gizi. CEA ini adalah alat untuk mengidentifikasi alternatif intervensi kesehatan dan gizi mana yang mencapai tingkat manfaat terbesar dalam hal output, hasil atau dampak per unit investasi. Next, untuk asumsi dasar dan ukurannya, CBA ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatif menghasilkan jenis manfaat yang sama yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif. Baik, selanjutnya benefit cost analysis atau BCA. Konsep dan definisinya, analisis biaya manfaat atau BCA secara teoris dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program atau intervensi kebijakan merupakan investasi yang berharga dalam dan dari dirinya sendiri, tanpa dibandingkan dengan program lain. Ini juga dapat digunakan untuk membandingkan intervensi dan kebijakan. BCA digunakan untuk menentukan apakah manfaat suatu program yang diukur dalam dolar lebih besar daripada biayanya dan karenanya membenarkan alokasi daya untuk program itu. Adapun asumsi dasar dan ukuran dalam BCA, 3 kriteria biasanya digunakan untuk mengumpulkan dan membandingkan manfaat dan biaya. Pertama, nilai sekarang bersih ekonomi atau Net Present Value NPV. Nilai sekarang dari manfaat diukur biaya. Proyek diterima jika NPV lebih dari 0. Kedua, rasio biaya manfaat ekonomi atau benefit cost ratio atau BCR. Perbandingan antara manfaat dan biaya. Proyek diterima jika BCR lebih dari 1. Ketiga, tingkat pengembalian internet ekonomi atau Internet Rate of Return, IRR. Tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0 atau BCR. Proyek diterima jika IRR lebih dari tingkat diskon. Baik, yang ketiga yaitu KALI atau Quality Adjusted Life Year. KALI adalah ukuran untuk mengevaluasi manfaat intervensi kesehatan dengan menggabungkan jumlah tahun hidup yang diperoleh dan kualitas hidup selama tahun-tahun tersebut. Jika seseorang mengalami perbaikan kualitas hidup setelah intervensi kesehatan, maka KALI yang diperoleh dihitung dengan membandingkan harapan hidup yang telah disesuaikan dengan kualitas hidup sebelum dan sesudah intervensi. Semakin tinggi KALI, semakin baik kualitas hidup yang dialami. Next. Perhitungan kali yaitu formula dasar kali sama dengan Q kali L, di mana Q adalah kualitas hidup seseorang pada skala 0 atau kematian hingga 1 atau kesehatan sempurna. L adalah lama hidup dalam kondisi kesehatan tertentu. Selanjutnya yaitu DALI atau Disability Adjusted Life Years. DALI adalah ukuran beban penyakit yang menghitung jumlah tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini serta tahun hidup dengan disabilitas. Di mana rumus perhitungan DALI ini yaitu YLL tambah YLD. YLL yaitu tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini, YLD yaitu tahun yang hilang akibat hidup dalam kondisi disabilitas. Selanjutnya, nah, adapun kelebihan DALI yaitu memperhitungkan usia saat penyakit muncul. Yang kedua, menggabungkan berbagai aspek penyakit dalam satu ukuran. Dan yang terakhir, cocok untuk membandingkan penyakit fatal dan non-fatal. Dan aplikasi DALI ini bisa untuk mengukur total beban penyakit,
kematian dan disabilitas, membandingkan dampak antara penyakit, menilai efektivitas intervensi kesehatan, menentukan prioritas program kesehatan, merencanakan alokasi sumber daya, dan digunakan dalam studi Global Burden of Disease atau GBD. Baik, setelah pemaparan dari rekan-rekan, kita akan masuk ke dalam penyelesaian soal yang diberikan. Soal pertama, terdapat data tentang perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB atau anemia gizi besi. Terdapat datanya di dalam tabel ini. Kemudian yang ditanyakan yaitu apabila melakukan perhitungan cost effectiveness analysis atau CEA pada tahun sekarang, yaitu dianggap tahun 2023, dengan mengasumsikan bahwa intervensi-intervensi tersebut memiliki jenis manfaat yang sama dan tingkat bunganya 3%. Maka ditanya, manakah alternatif program yang akan dipilih? Untuk menyelesaikan soal ini, perlu kita ketahui bahwa dalam menghitung cost effectiveness analysis atau CEA, di sini benefitnya dianggap sama. Dan yang dicari di sini adalah program dengan biaya yang paling rendah atau yang paling murah. Maka program yang dengan biaya paling rendah atau paling murah ini, itulah yang akan dipilih. Untuk mencari cost effectiveness analysis atau CEA, itu menggunakan rumus future value. Karena benefitnya dianggap sama, maka kita bisa langsung menghitung sesuai dengan rumus. Rumus future value ada di slide PPT berikut. Selanjutnya kita bisa menghitung tentang CA dari data tersebut. Pertama itu terkait fortifikasi Raskin. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah interest rate atau tingkat bunganya, yaitu 3%. Terdapat di sini 1 ditambah 3%, pangkat 7. Pangkat 7 yaitu pengurangan dari tahun sekarang, yaitu dianggap tahun 2023, dikurangi dengan tahun fortifikasi Raskin, yaitu di bagian A ini ada Martianto et al. 2016. Berarti dikurangi tahun 2023 dikurang 2016, yaitu selisihnya 7 tahun. Maka dipangkatkan 7. Maka dari perhitungan ini, didapatkan bahwa biaya fortifikasi Raskin yaitu sebesar 1.081.707.014.100 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan fortifikasi terigu, sama juga pengerjaannya dengan fortifikasi Raskin, didapatkan nilainya itu 193 miliar 792 juta 741.901 rupiah. Kemudian untuk alternatif program Taburia untuk balita, future value-nya yaitu 200 miliar dikali 1 ditambah 3% dipangkatkan 14 sama dengan 302 miliar 517 juta 944.971 rupiah. Sementara untuk suplementasi tablet besi untuk remaja mendapatkan nilai future value 77 miliar 898 juta 370.830 rupiah. Perlu kita ingat tadi bahwa CEA ini atau Cost Effectiveness Analysis akan memilih program dengan biaya yang paling rendah atau paling murah. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, maka alternatif program yang dipilih yaitu suplementasi tablet besi untuk remaja, karena ia memiliki biaya yang paling murah. Baik, soal selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu terdapat data perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat anemia gizi besi. Soalnya itu, jika kita melakukan benefit cost analysis atau BCA, tabel di atas
tabel di atas atau dapat dikatakan tahun 2023 dan dengan tingkat bunga 3%. Manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anemia gizi besi? Untuk perhitungannya itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu kita bisa melakukan perhitungan benefitnya terlebih dahulu. Seperti contoh di sini, untuk menemukan benefit FR, yaitu dengan cara mengurangi data kerugian ekonomi per tahun, dikurangi dengan data kerugian ekonomi yang terjadi setelah intervensi dilakukan. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Begitu pula cara pengerjanya untuk data-data jenis intervensi yang berada di tabel. Kemudian langkah keduanya itu kita dapat melakukan perubahan nilai benefit menjadi nilai di masa depan atau future value. Future value ini memiliki rumus present value dalam kurung 1 tambah interest rate pangkat N. N ini adalah tahun yang akan datang dikurangi tahun data dikeluarkan. Contohnya itu di sini ada perhitungan future value untuk fortifikasi Raskin. Seperti di PPT, seperti inilah pengerjaannya. Pengerjaannya dilakukan untuk semua jenis intervensi. Kemudian untuk langkah penyelesaian ketiga yaitu kita melakukan perhitungan pengubahan nilai cost ke nilai di masa depan. Seperti yang sudah dijelaskan ketika mencari cost efficient analysis, caranya hampir sama. Lalu selanjutnya. Langkah penyelesaian keempat atau yang terakhir yaitu menghitung rasio benefit per cost dan menentukan benefit cost analisis berdasarkan nilai yang paling rendah. Di sini terdapat perhitungannya, didapatkan nilai yang paling tinggi, yang paling tinggi itu adalah 261,21, sehingga untuk benefit cost analisisnya yang paling bagus itu jenis intervensi fortifikasi tepung terigu karena dinilai memiliki nilai keuntungan yang paling besar. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu ada soal di mana seorang pria telah didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga kesehatan penuh. Akibatnya dalinya adalah 1 kali 1 tambah 0,3 dikali 1. Sama dengan 1,3 tahun. Alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini, dalinya adalah 1 dikali 10 sama dengan 10. Perbedaan dali yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah delta dali sama dengan 87, sama dengan 10 dikurang 1,3. Perawatan ini menambahkan 8,7 dali ke kehidupan orang tersebut. Jika semua biaya terkait pengobatan adalah $60.000, cost effectiveness ratio untuk perawatan adalah sebesar $60.000 dibagi 8,7 sama dengan $6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut adalah $6,897 per dali tambahan. Apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep dali? Jawabannya adalah tidak, karena perhitungan soal ini menggunakan konsep kali yang menghitung kualitas hidupnya setelah intervensi atau perawatan. Baik, kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.